Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Yang pastinya kita masih tetap semangat belajarnya meskipun di rumah. Baiklah, ketemu lagi bersama Ibu Nursi dan Arsela pada mata pelajaran tematik muatan IPS di kelas 5. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 mengenai letak geografis Indonesia dan negara Indonesia sebagai negara maritim. Nah, anak-anak simak videonya ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kali ini. Nah, setelah pembelajaran kali ini dilakukan, diharapkan anak-anak mampu mengetahui dan memahami letak geografis dan letak astronomis negara Indonesia, serta dapat memahami dan mengetahui negara Indonesia sebagai negara maritim dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Keadaan Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomis. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di muka bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Adapun batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya adalah sebagai berikut. Di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sedangkan sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan negara Australia, dan sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Apakah anak-anak sudah mengerti? Selanjutnya, kita masuk ke letak astronomis Indonesia. Letak astronomis merupakan letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, letak Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, anak-anak bisa perhatikan, berikut ini adalah gambar astronomis Indonesia. Nah, perhatikan ya, garis mendatar pertama disebut garis lintang utara. Kemudian, garis mendatar kedua yang berada di bawah itu merupakan garis lintang selatan. Sedangkan garis yang tegak dan melengkung disebut garis bujur timur. Negara Indonesia, jika kita lihat dari letak geografisnya, dapat dikatakan Indonesia berada pada posisi silang dunia. Artinya apa? Artinya dengan posisi tersebut Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas dunia. Oleh karena itu, negara kita Indonesia terletak pada posisi yang sangat strategis. Letak geografis Indonesia tersebut menyebabkan Indonesia memiliki beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia berada pada persilangan lalu lintas dunia akan menyebabkan Indonesia sangat ramai dan akan sangat menguntungkan jika dilihat dari segi ekonominya. Yang kedua, Indonesia memiliki 3 iklim utama. Apa saja? Yaitu iklim musim atau muson, iklim panas atau tropis, dan iklim laut.
Kemudian yang ketiga yaitu iklim musim terjadi karena adanya pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah setiap 6 bulan sekali atau setengah tahun sekali, yaitu pada bulan Oktober hingga bulan April. Nah, angin tersebut bertiupnya berasal dari barat daya yang bersifat basah sehingga menimbulkan musim hujan. Sementara itu, pada bulan April hingga bulan Oktober, angin bertiupnya berasal dari timur laut yang bersifat kering sehingga menimbulkan musim kemarau. Yang keempat, iklim tropis menyebabkan udara rata-rata di Indonesia menjadi panas. Ini terjadi karena Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Nah, anak-anak bisa lihat, itu ada gambar bahwa Indonesia termasuk negara yang letaknya berada di sekitar garis khatulistiwa. Yang terakhir, iklim laut disebabkan oleh kondisi Indonesia yang banyak dikelilingi laut dan samudra. Nah, akibat dari iklim ini, Indonesia lebih banyak mengalami musim hujan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk pembelajaran yang keempat tentang Indonesia negara maritim. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau terbanyak di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km dan luas perairannya terdiri dari laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman seluas 2,7 juta kilometer atau 70% dari luas wilayah Indonesia. Nah, anak-anak, jika kita lihat dari luas wilayah laut Indonesia, lautan wilayah Indonesia lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratannya. Oleh karena itu, negara Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Di Laut Indonesia tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam yang berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya alam tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. Penduduk di Kepulauan Indonesia sangatlah heterogen, terdiri atas bermacam-macam suku, ras, agama, dan masyarakat. Berdasarkan kondisi geografisnya, masyarakat Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat pesisir dan masyarakat agraris. Masyarakat pesisir mendiami wilayah-wilayah yang berada di sekitar pantai, sedangkan masyarakat agraris mendiami di daerah pedalaman pulau yang ada di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi masyarakat pesisir dan pedalaman mempunyai perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat pesisir atau dapat pula disebut masyarakat laut adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dekat daerah pantai. Nah, mayoritas masyarakat tersebut berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat laut umumnya mendiami daerah-daerah di sekitar pantai yang ada di pulau-pulau di Kepulauan Indonesia.
Hal ini memungkinkan peran dari masyarakat laut atau pesisir tidak bisa dilepaskan dari berbagai segi kehidupan di Indonesia. Konsekuensinya, sebagai negara maritim, Indonesia harus mengembangkan aktivitas pelayarannya. Hal ini karena salah satu penunjang perekonomian Indonesia adalah sektor pelayaran yang didukung oleh letak strategis negara Indonesia yang berada di daerah persilangan dunia. Sehingga membuat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan laut. Kondisi inilah yang membentuk budaya Indonesia menjadi budaya yang lebih merujuk pada budaya kemaritiman. Kelebihan Indonesia sebagai negara maritim, laut menjadi salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat. Itulah alasan Indonesia disebut sebagai negara maritim. Nah, anak-anak, apa saja manfaat Indonesia sebagai negara maritim? Yang pertama, karena terdiri dari banyaknya pulau, Indonesia memiliki banyak hasil laut dalam bentuk konsumsi pangan atau cenderamata. Yang kedua, menjadi pintu ekspor dan impor melalui pembuatan dermaga sebagai tempat pemberhentian kapal dagang. Yang ketiga, membantu menumbuhkan ekonomi masyarakat melalui pelabuhan domestik, pelabuhan internasional, pelabuhan kapal kontainer, perdagangan, dan perusahaan reparasi kapal tongkang yang ada di pesisir pulau-pulau Indonesia. Dan kemudian yang keempat, memiliki potensi wisata bahari seperti pantai dan tempat menyelam yang dapat mensejahterakan masyarakat yang berada di sekitar. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan pembelajaran kita kali ini. Jika anak-anak kurang mengerti, anak-anak bisa mengulang pembelajarannya dan menyimaknya kembali dengan baik. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak semua dapat memahaminya dengan baik. Nah, jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan, menggunakan masker dimanapun dan kemanapun, serta menjaga jarak dari keramaian. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai.